Nenek moyang Bangso Batak dari suku Manchuria. Guru Besar Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Bungaran Antonio Simanjuntak, dalam makalahnya yang berjudul Orang Batak dalam Sejarah Kuno dan Modern, dalam seminar yang digagas DPP Kesatuan Bangso Batak Sedunia atau Unity of Batakness in the World di Medan beberapa waktu lalu dengan menghadirkan Dr. Talib Akbar Selian MSc, Lektor Kepala atau Research Majelis Adat Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Dr. Andus S. Is Sihotang, MM, mantan Bupati Dairi, dan Nelson Lumban Tobing, Batalok asal Universitas Sumatera Utara. Dari sejumlah fakta dan hasil penelitian yang dilakukan Profesor Dr. Bungaran Antonio Simanjuntak, mulai dari dataran pegunungan di utara Tibet, Khmer Kamboja, Thailand, hingga tanah Gayo di Takengon Aceh, ternyata nenek moyang Bangso Batak menurutnya berasal dari keturunan suku Manchuria dari ras Mongolia. Nenek moyang orang Batak berasal dari keturunan suku Manchuria yang hidup di daerah utara Tibet sekitar 7.000 tahun lalu. Pada masa itu, nenek moyang orang Batak diusir oleh suku barbar Tartar dari tanah leluhurnya di utara Tibet. Pengusiran itu menyebabkan suku Manchuria berimigrasi ke pegunungan Tibet melalui Tiongkok, Cina. Dari peristiwa migrasi di pegunungan Tibet tersebut, dapat ditemukan sebuah danau dengan nama Toba Tartar. Suku Manchuria memberikan nama danau itu untuk mengenang peristiwa pengusiran mereka oleh suku barbar Tartar. Setelah dari pegunungan Tibet, suku Manchuria turun ke utara Burma atau perbatasan dengan Thailand. Di sini, suku Manchuria meninggalkan budaya Dongson, yakni sebuah kebudayaan asli suku bangsa ini yang mirip dengan budaya Batak yang ada sekarang ini. Tak bertahan lama di wilayah itu, suku Manchuria yang terus dikejar-kejar suku barbar Tartar kembali bergerak menuju arah timur ke Kamboja dan ke Indochina. Dari Indochina, suku Manchuria berlayar menuju Filipina, kemudian ke Sulawesi Utara atau Toraja, ditandai dengan hiasan kerbau pada rumah adat Toraja. Kemudian mereka turun ke tanah Bugis, Sulawesi Selatan, ditandai dengan kesamaan logat dengan orang Batak, dan mengikuti angin barat dengan berlayar ke arah Lampung di wilayah Ogan Komering Ulu, dan akhirnya naik ke Pusuk Buhit Danau Toba. Saat berlayar dari Indochina, sebagian suku Manchuria melewati tanah genting kera di Semenanjung Melayu. Dari sini, mereka berlayar menuju pantai timur Sumatera dan mendarat di kampung Teluk Aru di daerah Aceh. Dari Teluk Aru ini, suku Manchuria yang terus berimigrasi itu naik ke Tanah Karo dan kemudian meneruskan perjalanan hingga sampai ke Pusuk Buhit. Penerus keturunan suku Manchuria yang kemudian menjadi nenek moyang orang Batak ini terus berpindah-pindah karena mengikuti pesan dari para pendahulunya bahwa untuk menghindari suku barbar Tartar, maka tempat tinggal harus di wilayah dataran tinggi. Tujuannya agar gampang mengetahui kehadiran musuh. Fakta ini diketahuinya dan dibuktikan langsung melalui penelitian bersama dua rekannya dari Belanda dan Thailand. Pembuktian tentang asal-usul nenek moyang orang Batak juga diperkuat melalui sejumlah literatur. Antara lain, Elizabeth Siger, Sejarah Tiongkok Selayang Pandang, yang menegaskan nenek moyang orang Batak dari suku Manchuria, dan Edmund Leach,
Rethinking Anthropology, mempertegas hubungan vertikal kebudayaan suku Manchuria dengan suku Batak. Dari kajian literatur itu, generasi penerus suku Manchuria tidak hanya menetap di Pusuk Buhit, tapi juga di wilayah Barus, dan sebagian lagi menetap di Tanah Karo. Lama perjalanan migrasi suku Manchuria dari tanah leluhur di utara Tibet hingga keturunannya menetap di Pusuk Buhit, Barus, dan Tanah Karo sekitar 2000 tahun. Sehingga situs nenek moyang orang Batak di Pusuk Buhit diperkirakan telah berusia 5000 tahun. Fakta ini diketahui melalui penemuan kerangka manusia purba di sekitar Takengon di daerah Gayo yang menunjukkan bahwa peninggalan manusia itu ada hubungannya dengan budaya Dongson yang mirip budaya Batak. Dari sejumlah literatur itu, budaya Dongson bisa diidentikan dengan sikap kebudayaan mengenang atau komemoratif, kebiasaan dan warisan nenek moyang yang wajib dilakukan oleh generasi penerus keturunan kebudayaan ini. Budaya seperti ini masih diterapkan secara nyata oleh orang Batak, terutama dalam rangka membangun persaudaraan horizontal atau global, yakni hula-hula atau kalimbu atau tondong harus tetap dihormati, walaupun keadaan ekonominya sangat miskin. Demikian pula kepada Boru, walaupun sangat miskin juga harus tetap dikasihi. Prinsip kebudayaan komemoratif seperti sejak dahulu hingga kini masih terpelihara dan tetap dijaga kelestariannya oleh suku Batak. Demikianlah kisah nenek moyang bangsa Batak dari Manchuria.